Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Masih seputaran asam lambung. Jadi video kali ini saya akan membahas masalah makanan. Jadi banyak sekali para penderita asam lambung ini yang masih bingung. Saya baca-baca di kolom komentar, ternyata masih banyak yang belum seberapa paham. Makanan itu yang baik yang bagaimana. Terus cara makannya itu bagaimana. Nah, ini masih banyak yang bingung. Ini saya jelaskan videonya, pahami dengan baik-baik, pastikan di posisi santai. Yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe. Doakan channel ini supaya terus berkembang, bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi gini saudaraku ya, masalah makanan. Makanan ini adalah sebuah sesuatu yang memang sangat kita perlukan. Bukan kita saja sebenarnya, semua makhluk hidup ini memerlukan makanan. Tetapi makanan ini malah kadang-kadang membuat lambung kita tidak nyaman, membuat kita kambuh. Jadi kita perlunya memilih makanan ini yang harus memang sesuai dengan keadaan kita. Tetapi kita tetap perlu makan. Jangan sampai Anda malas makan. Nah, ini saya akan memberikan tipsnya, makanan apa saja yang kira-kira enak di lambung kita. Jadi intinya, banyak makan, jangan banyak mantang. Nah, paham ya? Jangan banyak mantang. Jadi maksudnya jangan banyak mantang itu bagaimana? Apakah semua makanan itu yang disajikan itu harus kita makan atau sudah bisa kita makan? Nah, ini perlunya kita paham supaya lambung kita tidak kambuh, dan ketika kita tidak merasakan namanya kambuh, insya Allah akan terus sembuh. Jadi untuk makanan ini sebetulnya sifatnya yang kita harus pahami, bukan nama makanannya. Saya dulu menerapkan itu yang kira-kira kriterianya itu membuat saya kambuh, bukan nama makanannya. Saya tidak pernah memberikan daftar nama makanan ini yang harus dihindari. Saya tidak pernah memberikan seperti itu. Nanti Anda takut. Ketika Anda takut, padahal Anda sudah sembuh dan Anda sudah mampu makan itu, Anda tetap takut. Padahal makanan itu sangat kita perlukan untuk kelangsungan hidup kita. Nah, jadi kriteria yang pertama, yang jelas, yang pedas. Nah, apapun itu yang pedas, mau dia cabai, mau dia lada, atau merica, itu jangan dihindari. Terus yang bersantan, yang berminyak, terus yang kecut atau yang asam. Nah, jadi seperti buah-buahan yang belum seberapa masak itu biasanya masih agak masam, belum rasanya belum manis. Nah, itu dihindari dulu. Terus yang terlalu pahit, yang terlalu manis, yang terlalu gurih. Tapi kalau manisnya seperti Mas DJ ya boleh. Bercanda, jangan tegang. Terus yang alot atau yang keras. Jadi seperti tempo hari ada yang tanya tuh di kolom komentar yang sudah pernah saya buatkan videonya tentang jagung. Jagung yang direbus itu jangan. Itu kan teksturnya dia alot, sulit dicerna. Terus genjer itu jangan. Terus makanan apa yang di daerah Anda itu yang kira-kira memang alot dan keras, sulit dicerna, itu dihindari dulu. Bukan tidak boleh, dihindari dulu. Nanti kalau kita sudah sembuh ya makan lagi nggak apa-apa. Terus yang mengandung gas. Nah, ini kadang-kadang banyak yang tidak paham. Mengandung gas, emang kompor. Jadi yang mengandung gas itu, gini, cara kita memperhatikannya. Ketika kita sebelum terkena asam lambung, kita ingat-ingat, kita pernah makan apa, yang ketika setelah makan itu, kita terus-terusan sering sendawa. Jadi di antaranya itu ya, kalau saya, pete, petai. Jadi sama dengan jengkol, ini sama sifatnya mengandung gas. Jadi ketika kita setelah makan ini akan sering sendawa. Terus nangka, terus cemedak, terus durian. Nah, ini durian ini efeknya langsung ini biasanya jantung kita langsung, wah, irama jantung seperti terganggu. Ini saya beberapa kali kambuh gara-gara durian karena memang rasanya enak, di daerah saya banyak. Saya tapi masih belum bisa mengonsumsi, alhasil saya penasaran, dan ketika saya setelah makan saya kambuh. Itu beberapa kali saya alami. Jadi untuk saudaraku, makanan-makanan yang saya sebutkan, buah-buahan ini tadi dihindari dulu. Nah, seperti
nanas. Nanas ini walaupun dia rasanya manis, tetapi ini ketika kena luka, waduh, pedihnya. Jadi nanas ini dihindari dulu. Nah, jadi apa tadi? Jengkol, petai, durian, nangka, cemeda, nanas. Nah, ini dihindari. Bukan tidak boleh, boleh. Nanti kalau udah sembuh kita makan lagi. Terus buah yang selanjutnya itu yang menjadi polemik, jadi menjadi kontroversi lah ya. Ada yang bilang cocok, ada yang bilang enggak, ada yang bilang bagus. Itu pisang. Jadi pisang itu sebetulnya banyak sekali yang tidak cocok. Jadi ketika Anda mencoba pisang dan kok menimbulkan banyak sensasi, ya dihindari dulu. Nanti ketika kita sudah membaik, boleh. Saya dulu sudah agak enakan pun sering kambuh gara-gara pisang ya, karena saya terbawa informasi. Oh, pisang ini bagus untuk pencernaan. Rupanya bagus untuk pencernaannya orang sehat, bukan untuk kita. Nah, ini saya sebutkan pisang yang di daerah saya, yang pernah saya konsumsi terus saya merasa tidak nyaman. Pertama, pisang Ambon, terus pisang kepok, terus pisang lilin, terus pisang gadis, terus pisang rejang, terus pisang isi, pisang susu, pisang panjang. Nah, ini di daerah saya tidak ada yang cocok makan ini dulu. Kalau sekarang mau pisang, mau direbus, mau digoreng pun saya makan karena saya sudah sembuh. Nah, untuk saudaraku, jangan penasaran sama pisang. Lebih baik ketika Anda ingin mencoba, ya coba dulu sedikit. Terus semua buah-buahan yang kira-kira rasanya itu kecut atau asam. Seperti jeruk yang kira-kira rasanya terlalu asam itu jangan dulu. Jeruk pun yang rasanya manis pun ketika kondisi kita masih banyak sensasi, itu pun malah membuat kita lebih merasakan banyak lagi sensasinya. Itu yang manis, apalagi yang kecut. Terus ketika Anda yang ingin mencoba jeruk atau pisang tadi, ketika Anda penasaran, boleh Anda konsumsi ketika Anda itu makan sudah 4 kali sehari atau 3 kali. Nah, kalau 3 kali ini sudah normal. Tetapi untuk membuat jadwal makan ini semakin normal, ini kan perlu proses. Jadi ketika Anda itu lapar, belum waktunya jam makan, ya makan. Malah sebetulnya penderita asam lambung ini, jangan dulu menunggu lapar kita harus makan itu. Jadi setelah kita makan, kira-kira berapa jam, ya makan lagi. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti ketika Anda sudah bisa merubah menjadi 5 kali atau 4 kali dalam sehari. Nah, setelah antara makan pagi atau makan siang, ini bisa Anda selahi dengan ngemil, makan makanan yang direbus. Yang jelas ciri khasnya atau karakternya makanan itu yang tidak saya sebutkan tadi. Jadi jangan yang seperti yang sebutkan tadi ya. Contohnya gini, banyak yang beranggapan nasi. Jadi ketika Anda beranggapan nasi, semua orang tahu nasi ini bukan pantangan, nasi ini bahan pokok. Mungkin di daerah Anda ada yang sagu atau ada yang gandum, ya terserah, itu makanan pokok, itu bukan pantangan. Nah, tetapi nasi ini bisa menjadi pantangan ketika kita salah mengolahnya. Paham? Contohnya apa? Nasi goreng. Nasi digoreng pakai minyak, pakai sambal, pakai cabai, terus pakai lauknya telur, telurnya digoreng. Nah, ini kan banyak mengandung minyak dan rasanya pedas. Ya, otomatis ini adalah pantangan. Tetapi ketika nasi yang matang saja dan kita makan pakai sayur, ya ini bukan pantangan. Paham? Jadi ketika Anda mengonsumsi apa-apapun yang kira-kira itu tidak pedas, tidak asin, dan tidak berminyak, tidak bersantan, itu yang saya sebutkan tadi itu boleh dicoba dulu. Atau ketika Anda memilih makanan cemilan, misal Anda beli di pasar, oh makanan ini, oh ini tidak pedas, ini tidak berminyak, ini tidak bersantan, ini tidak terlalu manis, ini tidak terlalu pahit. Saya coba. Nah, gitu makanya di video-video saya yang awal, saya menyarankan cenil, gethuk, terus singkong rebus, ubi jalar rebus. Ya ini kan tidak mengandung itu semua. Nah, ini aman kita konsumsi. Ini kan contohnya seperti ini. Carilah yang mirip-mirip. Jadi apapun itu. Misalnya kalau di daerah saya yang namanya Lambang Sari itu biasanya kan pakai santan. Jika di daerah Anda ada Lambang Sari yang cara membuatnya tidak memakai santan, ya boleh.
Ah, lemet itu boleh. Banyak sekali sebetulnya makanan yang bisa kita makan itu. Nah, para penderita asam lambung ini cenderung takut. Jadi ketika yang disebutkan, oh aman makanan yang ini, ya yang ini saja yang dimakan. Padahal yang lain pun bisa dimakan asal karakternya tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Ya memang dia empuk, dia tidak pedas, ya kita makan enak kok. Nah, contoh lain seperti daging misal. Daging ini kan agak alot ini, tetapi sejatinya kalau dia memang dia empuk, itu bukan pantangan. Itu boleh kita makan. Yang membuat kita tidak boleh makan ini ketika cara mengolahnya yang tidak benar. Mungkin di sayur pakai santan, terus memakai cabai. Nah, ini menjadi dia sebuah pantangan. Padahal kalau memang dia diolah dengan cara yang benar, yang tidak membuat kita kambuh dan memang dibuat empuk, ya ini boleh kita makan. Daging ayam, daging sapi, boleh ketika kita cara mengolahnya itu benar. Ikan, nah ikan juga bagus untuk protein. Kita memang butuh protein, kita kan sedang sakit. Boleh kita konsumsi ikan, ya boleh. Yang tidak boleh itu sambal ikan. Nah, paham ya? Jadi simpel kok sebetulnya itu. Yang membuat rumit itu apa? Pikiran kita sendiri. Orang asam lambung ini memang senengannya yang rumit-rumit, yang ruwet-ruwet. Jadi uh, sudahlah, tidak usah terlalu banyak kita itu mikir apa yang nggak perlu itu nggak usah. Itu membuat kita menghabiskan energi saja. Badan kita nanti nggak kebagian. Larinya ke kepala semua energinya. Terus selain yang saya sebutkan tadi, karakter yang lain ketika kita makan itu makan makanan yang dingin atau yang panas. Nah, ini pernah saya bahas juga di part 61. Ini akan menimbulkan sensasi di lambung kita. Jadi baiknya itu makanan atau minuman itu dengan suhu ruangan saja. Nah, tidak perlu yang dingin, tidak perlu yang panas. Jadi yang memang sudah biasa kita makan setiap hari yang suhu ruangan ya itu tidak masalah. Tetapi memang harus kita teliti supaya ketika kita makan itu tidak menimbulkan efek di lambung kita. Nah, itu masalah makanan. Terus masalah minuman. Minuman pokoknya selain air putih biasa dan air kelapa muda. Nah, selain ini hindari dulu. Mau ya dia berwarna, mau dia yang berasa, mau yang minumannya manis. Walaupun manisnya seperti Mas DJ, tetap dihindari dulu. Karena sesuatu yang manis itu membuat lambung kita tidak nyaman. Nah, ini mengapa saya sampaikan seperti ini? Masalah video ini kan penting ya, karena kita para penderita asam lambung ini kok cenderung mikirin saya nih badan saya kurus ini apa gara-gara saya terlalu mantang makanan, apa saya ini selalu lemas ini apa gara-gara mantang makanan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, tanda tanya besar di hati kita. Padahal banyak sekali loh makanan yang bisa kita makan itu. Nah, sekarang gini, saya tanya, sejak kapan Anda itu merasa berat badan Anda itu turun? Sejak kapan Anda itu merasa sering lemas? Pasti semenjak kita terkena asam lambung. Maka dari itu perlunya saya sampaikan video ini supaya kita tidak salah paham. Makan saja yang kira-kira memang karakternya itu memang enak di lambung kita. Itu kan video-video saya sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali saya bahas. Jangan terlalu takut sama makanan dan jangan terlalu berani. Dah itu aja prinsipnya. Jadi ketika kita mau makan ya kita lihat-lihat dulu. Apa ini? Nah, bagaimana ini membuatnya? Bahan-bahannya apa-apa saja. Sebetulnya itu saja sebetulnya. Selain itu ya kita makan loh. Karena makan ini memang sangat penting. Semakin kita sering makan ya lambung kita insya Allah semakin nyaman. Jangan berpikir nanti terlalu mantang badan jadi kurus lah. Padahal loh yang membuat kurus itu kan penyakit kita. Makanan loh banyak sekali yang bisa kita makan. Cuman ketika kita mau memperketatnya itu ketika memang kondisi kita masih terlalu parah. Itu perlu kita sangat memperketat. Dan itu pun juga kita kan masih berkonsultasi ke dokter. Nah, jadi ketika untuk perbaikannya ini sampai kita sembuh, inilah kita perlu paham ilmunya.
Coba Anda perhatikan, ketika kondisi kita masih terlalu parah, kan kita masih banyak merasakan mual, makan itu baru sedikit kita sudah begah, kita sudah merasa sangat kenyang, padahal makannya cuma sedikit. Nah, tetapi kalau sedikit-sedikit ini kita buat sering, ya mudah-mudahan badan kita tidak terlalu drop. Jangan beranggapan terlalu mantang itu kurus. Anda ketika kondisi Anda masih parah, terus Anda mencoba makan yang digoreng, Anda akan tambah lebih parah dan akan tambah lebih kurus. Paham ya? Jangan kita itu memiliki sesuatu pendapat yang kira-kira itu malah menyiksa lambung kita. Kita perhatikan, diri kita itu kita perhatikan. Mungkin selama ini sebelum terkena asam lambung, kita kan jarang memperhatikan diri kita. Kita melakukan apapun itu tidak kita pikir-pikir dulu. Nah, alhasil kita terkena asam lambung. Ya saya dulu seperti itu. Saya sadar saya itu salah dulu. Saya menyepelekan namanya makan. Bangun tidur saya tidak makan, saya langsung ngopi. Nanti makan jam 11, jam 12 baru makan. Orang makan siang saya baru sarapan. Bertahun-tahun seperti itu dan akhirnya saya terkena asam lambung. Jadi saudaraku, ketika yang sudah paham dengan diri Anda, mudah-mudahan semua akan membaik. Ketika kita memahami diri kita, ya dari pola makan kita, dari pola pikir kita, dari perilaku kita pun akan membaik. Karena apa? Kita paham dengan diri kita. Kita paham apa yang baik dan tidak baik untuk diri kita. Nah, itu saja patokannya. Jadi nggak usah terlalu ribet. Saya selalu menyampaikan informasi kepada saudaraku semua itu yang simpel-simpel sajalah kita berpikirnya. Nggak usah yang ribet. Ketika Anda memperhatikan video yang kira-kira bahasanya itu terlalu rumit, Anda akan keliengan. Kan sudah pernah saya bahas tuh di part 67. Keliengan itu bisa bertambah ketika kita terlalu fokus. Anda menonton video Mas DJ, sulit dipahami, fokus, wah goyang, seperti ada gempa. Saya dulu ya seperti itu. Ketika saya fokus dengan sesuatu ya, badan saya goyang-goyang rasanya. Nah memang semua itu kan dari lambung, maka dari itu jangan terlalu banyak mikir. Makan itu yang banyak, nggak usah terlalu banyak mantang. Apa yang sudah enak kita makan diperbanyak. Nah, jadi saya rasa video ini memang sangat penting ya. Mudah-mudahan Anda paham. Jika belum paham, diulang. Nah, nanti ketika sudah selesai, terus 2-3 jam lagi diulang lagi nonton videonya. Karena kan memang untuk lambung kita sendiri. Semakin kita paham, semakin kita akan cepat sembuh. Kita akan semakin tahu apa yang harus kita lakukan. Begitupun sebaliknya, kita tidak paham maka tidak sembuh-sembuh, sulit untuk sembuh. Saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh total berjamaah. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.